Hey guys, welcome back to my channel. Hari ini videonya agak beda sedikit karena aku mau ajak kalian main bareng Unsolved Case gitu. Ini dia. Jadi kita jadi detektif gitu. Ini aku beli di Police Line Game. Nah ini tuh aku beli udah dari 2 tahun yang lalu, 2024. Waktu itu aku belinya 2 case gitu. Yang pertama aku udah selesain sendiri karena waktu itu aku udah penasaran banget, jadi begitu datang aku mainin dan itu kayak makan 2 jam gitu. Nah terus yang ini sebenarnya aku juga udah mau mainin, udah buka-buka, bahkan tadi aku juga lihat lagi udah ada yang aku kerjain tapi baru sedikit doang, kayak baru 5-10%an doang lah. Jadi aku pun juga udah lupa apa-apa aja itu arti-artinya, kode-kodenya tuh apa aja. Nah terus ya udah akhirnya waktu itu entah kenapa aku nggak jadi selesain, jadi aku masukin balik lagi semua, belum selesai deh sampai sekarang, terus disimpan aja gitu. Nah tadi aku bongkar-bongkar lemari belakang aku ini, nah nemu ini lagi. Nah kayaknya aku mau dijadiin konten aja, kayak seru gitu ya. Oke. Ini adalah kasus pembunuhan dari Bagas Haidan. Nah jadi sistemnya itu katanya ada barcode. Aku udah lupa banget guys, ini terakhir mainin 2 tahun lalu. Ada barcode buat akses ke website si Police Line Game ini untuk mecahin riddles-nya gitu. Scan barcode pada kartu untuk masuk ke dalam maze. Kamu harus melalui 15 maze secara berurutan untuk menyelesaikan final report. 3 barang bukti yang tersedia akan membantumu untuk melalui setiap maze. Nah ini ada greetings card-nya gitu. Nah, selamat datang di misteri kasus kematian Bagas. Sebelum memulai permainan, dimohon untuk memeriksa kelengkapan. Ada profil korban, benar. Terus 5 suspek. Koran ada 2. Kartu maze, instruction, greeting, sama barang bukti ada 3. Ya. Sekarang kita ke barang buktinya dulu aja, ada apa aja. Ada barang bukti, buku, saku, dan pulpen. Oke guys, ini pulpennya aku inget banget, ada, cuman hilang. Nah tadi aku lihat lagi call shopnya, pennya tuh pen kayak gimana sih, dan kebetulan itu tuh pen friction, dan untungnya aku punya yang lumayan mirip, bisa dihapus juga kan, friction, dan warna hitam. Jadi ya pena doang harusnya ya nggak apa-apa lah ya. Ada satu quote gitu, ini kayaknya aku udah percaya waktu itu, cuman aku juga udah lupa ini tuh apa. Next, barang bukti ada struk dan hasil cetak agenda. Oke, ini struk cafe, kayak kopi, 1 flat white coffee, 2 flip mocha cake, 1 triple shot espresso. Ini kayak ada jadwal di Bagas. Ini latarnya tahun 2021, Juli, Agustus, September. Ini banyak banget sih guys. Barang bukti berikutnya ada gantungan. Ini ditemukan di mobil korban juga, punyanya si Bagas. Tuh, Connie, I love Connie. Oh my god, ini tuh waktu itu di sini guys, aku ingat banget. Oke, kita kesampingkan dulu barang-barang bukti yang tadi. Ini ada foto mobil korban. Kalau kita lihat sih ya mobil biasa. Kebanyakan orang tidak memiliki konsep bagaimana sebuah transmisi bekerja, tapi mereka tahu caranya mengendarai sebuah mobil apapun transmisinya. Foto mobil korban yang ditemukan 2,3 km dari lokasi penemuan jasad korban. Oh, berarti dia mobil, terus nggak jauh dari mobil ada jasadnya si Bagas gitu ya. Nah terus ini ada 2 koran gini guys, ada teka-teki TKS gitu, dan aku udah tulis. Ini kita harus, aku tahu nih, aku isi sekarang aja lah ya guys sebelum lupa. Ini adalah penyelidikan. Oke guys, aku coba bacain dulu profil korbannya dulu deh. Ini profil korbannya yang meninggal, yaitu Bagas Haidan. Namanya Indo banget tapi mukanya bule ya. Profil Bagas adalah seorang manajer di PT Tekno Automotive. Sifatnya yang ramah dan ulet dalam bekerja membuatnya menjadi salah satu karyawan terbaik di perusahaannya. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun sejak ia bekerja, ia sudah dipercaya menjadi manajer tim research and development. Bagas dikenal sebagai anak emas dari Pak Thomas. Dalam bekerja, Bagas memiliki banyak inovasi sehingga menjadi andalan perusahaan. Tak heran banyak perusahaan kompetitor yang mengincarnya untuk direkrut di perusahaan lain. Belakangan ini, Bagas sering mempertimbangkan salah satu tawaran dari perusahaan kompetitor. Hal ini diketahui oleh Thomas sehingga merusak hubungan baiknya dengan Thomas. Nah, Thomas ini bosnya. Oke, ini profilnya si Thomas, bosnya.
Nama Thomas William, pekerjaan direktur di profil. Thomas adalah seorang direktur di PT Tekno Otomotif tempat Bagas bekerja. Thomas menyukai hasil kerja Bagas, oleh sebab itu tak heran apabila Thomas selalu memberikan nilai kinerja tinggi untuk Bagas. Thomas selalu memulai hubungan kerja dengan Bagas saat ia masih menjabat sebagai manajer di bagian R&D. Saat itu Bagas merupakan staf di timnya. Berbagai inovasi yang dibuat oleh Bagas berhasil membuat mereka mendapatkan promosi jabatan. Thomas jadi naik direktur, sedangkan Bagas naik jadi manajer gantiin posisi dia. Apakah saudara mengenal korban? Jika iya, sudah berapa mengenalnya? Saya mengenalnya sejak 9 tahun lalu. Apa hubungan saudara dengan korban? Bagas adalah bawahan serta rekan kerja saya. Di mana dan apa yang saudara lakukan 2 hari lalu? Hari itu saya memang berencana bertemu dengan Bagas. Saya sempat menelponnya sekitar sebelum pukul 12 siang. Saya minta untuk bertemu sore hari, namun dia bilang tidak bisa karena sudah ada janji dengan orang lain. Sehingga dia minta bertemu pukul 6:30 malam. Saya ajak dia ketemu untuk membicarakan soal rencananya yang ingin resign dari kantor kami. Dia memegang banyak rahasia perusahaan dan rencana inovasi baru perusahaan kami. Saya ingin meyakinkan dia untuk tidak pindah ke perusahaan lain, apalagi itu adalah kompetitor utama. Selain itu, saya juga mendapat tekanan dari presiden direktur kami untuk tetap mempertahankannya. Bahkan beliau sampai mengancam posisi saya. Saya memang dalam kondisi yang terdesak, Pak, namun saya tidak segila itu untuk sampai membunuh bawahan saya sendiri. Apalagi sudah lama bekerja sama. Setelah kami sepakat untuk bertemu, saya keluar rumah pukul 6:15 sore. Kebetulan lokasinya tidak jauh dari rumah saya. Saya sudah lewat dari waktu janji temu kami. Saya coba menghubunginya, namun saat itu ponsel sudah dalam kondisi tidak aktif. Saya menunggunya sampai jam 7 lewat, tapi handphonenya juga tidak bisa dihubungi. Saya sempat kesal saat itu dan berpikir bahwa dia sengaja mengabaikan saya. Saya tidak menyangka dia akan berakhir seperti ini. Oke, itu dari si Thomas, bosnya Bagas. Menurut aku bisa dicurigain karena dia bosnya, dan apalagi tadi dibilang si Bagas kan punya rahasia besar kantor perusahaannya. Next, ini mirip nih sama yang tadi. Ini namanya Omar Budi Setiawan. Omar adalah seorang sekretaris pribadi Bagas. Ia sudah bekerja dengan Bagas selama 7 tahun. Omar dan Bagas adalah teman SMA. Karena keterbatasan ekonomi, Omar tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Omar dan Bagas bertemu kembali saat acara reuni sekolahnya. 2 tahun setelah Bagas menyelesaikan studi masternya, saat itu Omar sedang tidak memiliki pekerjaan. Kemudian Bagas langsung menawarkannya menjadi sekretaris pribadi. Sejak itu Omar bekerja dengan Bagas untuk mengurusi segala keperluan Bagas. Mulai dari urusan pekerjaan hingga pribadi, Omar bahkan juga mengelola seluruh aset dan keuangan milik Bagas. Ya, saya mengenal korban sejak SMA. Hubungan kami satu sekolah di SMA sejak 7 tahun lalu. Saya bekerja sebagai sekretaris pribadinya. Dari pagi saya sudah ada di rumah Pak Bagas. Saya sampai sana pukul 7 karena dia ingin membahas aset miliknya dengan saya. Urusan aset Pak Bagas ini tidak selesai-selesai. Saya juga heran, apalagi sebetulnya yang ingin dituntut oleh mantan istrinya. Saya sudah sering menyarankan kepada Pak Bagas untuk tidak menggubrisnya lagi. Namun memang beliau terlalu baik, masih saja mau merespon panggilan dari mantan istrinya itu. Dia pasti bersuara gembira mendengar kematian Pak Bagas, karena beberapa asuransi milik beliau masih terdaftar nama mantan istrinya sebagai ahli waris. Bahkan saya juga curiga kalau dia bisa saja merencanakan semuanya. Oh ya, maaf, saya jadi melantur. Pagi itu kami sibuk mendiskusikan harta dan aset milik Bagas. Yang saya tahu, kami berhenti berdiskusi karena Pak Bagas menerima telepon dari seseorang. Saya tidak jelas itu siapa karena beliau langsung menjauh dari saya saat menerima telepon itu. Kemudian ada satu telepon lagi, kali ini saya tahu itu dari Pak Thomas. Pada panggilan itu, beliau tidak menjauh dari saya. Setelah menerima panggilan itu, Pak Bagas langsung menyudahi diskusi kami dan berkata kalau ada keperluan penting yang harus diselesaikan. Saya tetap menunggu di rumahnya sambil menyelesaikan pekerjaan. Tapi pukul 4 sore, Pak Bagas menelpon saya untuk segera menemui di minimarket dekat kantor untuk membawakan dokumennya. Saya bergegas pergi, sampai di sana saya hanya memberikan dokumen, tidak banyak bicara karena seperti Pak Bagas sedang buru-buru. Dari situ saya langsung pulang ke rumah. Next. Nah, ini adalah mantan istrinya si Bagas. Namanya Email. Ke langsung profilnya. Email adalah mantan istri Bagas. Ia bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Email merupakan seorang dokter spesialis penyakit dalam. Ia menikah dengan Bagas pada tahun 2016. Namun pernikahan mereka tidak bertahan lama karena setahun setelah mereka
menikah, mereka memutuskan untuk berpisah. Perceraian mereka sudah diputuskan sejak 4 tahun lalu, namun permasalahan harta gono gini masih belum selesai hingga saat ini. Sebenarnya Imam sudah menerima pembagian harta dari Bagas sesuai dengan keputusan pengadilan. Hanya saja ia merasa pembagian tersebut tidak adil dan terus mempermasalahkannya hingga saat ini. Apakah saudara mengenal korban? Ya, saya kenal dia di tahun 2015. Apa hubungannya? Dia adalah mantan suami saya. Di mana dan apa yang saudara lakukan 2 hari lalu? Hari Minggu saya ada jadwal praktek dari pukul 9 sampai 11 siang. Kemudian istirahat lalu melanjutkan praktek pukul 12 hingga 2 siang, setengah 2 siang. Setelah praktek saya menuju cafe ESO untuk bertemu dengan mantan suami saya. Saya sangat terkejut mengetahui bahwa itu adalah pertemuan terakhir kami. Saya memang sudah lama bercerai dengan Bagas, namun urusan perceraian kami belum selesai. Oleh sebab itu kami bertemu untuk membahas beberapa hal tersebut. Tidak lama kami berbincang bersama, saat itu dia bilang dia tidak bisa ngobrol lama karena harus pergi ke suatu tempat. Saya yakin itu hanya alasan saja untuk menghindar dari saya. Karena saya mendengar kabar bahwa dia sudah punya pacar baru. Makanya saya juga terus-menerus mendesaknya. Bukan apa-apa ya Pak, Bapak tahu sendiri urusan harta gono gini ini tidak akan pernah cepat selesainya. Saya hanya tidak mau harta yang seharusnya menjadi milik saya malah dikuasai oleh pacarnya. Setelah pertemuan itu saya tidak mendengar apalagi kabarnya. Yang saya tahu tadi pagi saya mendengar berita kematiannya dari televisi. Saya juga kesal kenapa si Omar tidak segera memberitahu saya mengenai hal ini. Selama ini dia memang selalu saja berusaha ikut campur urusan pribadi kami. Memang Bagas saja yang terlalu bodoh untuk percaya padanya, padahal Bagas tahu betul bagaimana keluarga Omar terlilit hutang ke rentenir. Jangan-jangan nih akal-akalannya si Omar untuk bisa menggelapkan harta Bagas. Oke, dari sini kita bisa simpulin email ini agak menuduh si Omar ya. Sementara tadi si Omar juga agak menuduh si email ini kan. Dan berarti kita tahu juga bahwa si Omar tuh terlilit hutang dan rentenir. Omar tuh juga suka ikut campur urusannya Bagas dengan email mantan istrinya. Keempat, ini adalah Rachel. Langsung ke profilnya. Rachel adalah seorang aktris terkenal. Ia mulai dikenal sejak perannya dalam sebuah film yang berjudul Lukisan Nusantara. Lewat debutnya dalam film tersebut, Rachel banyak menerima tawaran peran dari film lain. Salah satu filmnya yang juga terkenal menjadi momen pertemuannya dengan sang suami. Rachel yang saat itu menjadi aktris utama dalam film garapan sutradara Ivan Jensen mengalami cinta lokasi dan mereka memutuskan untuk menikah 7 bulan setelah pertemuannya. Pasangan ini sangat dicintai oleh masyarakat, keharmonisan keluarga dan kedermawan keduanya menjadikannya couple goals. Apakah saudara mengenal korban? Ya, saya mengenal korban. Saya bertemu dengan korban pertama kali saat kami berdiskusi mengenai kontrak eksklusif untuk iklan otomotif yang saya bintangi. Apa hubungan saudara dengan korban? Saya hanya sebatas partner kerja saja, tidak lebih. Di mana dan apa yang saudara lakukan 2 hari lalu? 2 hari lalu ya. Saya keluar rumah dari subuh dengan manajer saya. Pagi itu kami sibuk pemotretan di studio untuk sebuah iklan. Sepertinya saya standby di studio sampai pukul 1 siang. Saya nggak yakin waktu tepatnya. Setelah itu saya memang bertemu dengan Pak Bagas. Kami hanya membicarakan soal rencana proyek iklan berikutnya. Setelah itu saya pergi ke salon. Saya menumpang dengan Pak Bagas karena memang saat itu kami searah. Dan manajer saya juga mendadak dipanggil ke kantor agensi. Setelah diturunkan di salon, saya tidak tahu lagi kemana tujuan Pak Bagas berikutnya. Saya juga tidak tahu pasti pukul berapa saya sampai di salon. Di hari itu memang saya tidak banyak kegiatan, jadi saya tidak terlalu memperhatikan waktu. Tidak banyak hal yang kami bicarakan karena memang pembicaraan kami hanya sebatas pekerjaan. Saya menghabiskan waktu di salon hingga pukul 5 sore. Saya dijemput manajer saya dan sampai di rumah sekitar setengah jam kemudian. Saat itu rumah juga sedang tidak ada orang, jadi saya langsung istirahat saja dan tidak keluar rumah lagi. Oh ya, tadi perlu di-mention bahwa si Bagas itu udah punya pacar baru kan ya. Agak suspect bahwa si Rachel ini selingkuh ke Bagas. Ini yang terakhir. Ini adalah suaminya si Rachel yang aktris tadi, Ivan adalah seorang sutradara senior di Indonesia. Setiap film yang disutradarainya olehnya selalu mendapatkan penghargaan banyak di ajang penganugerahan film. Dia menikah dengan Rachel sejak tahun 2015. Nah, kalau tadi, oke. Sampai saat ini mereka belum dikaruniai anak. Dia dikenal dengan profesionalitasnya di dunia kerja, tak jarang ia menghabiskan banyak waktu di luar rumah. Di sela kesibukannya, Ivan dan Rachel kerap berpergian bersama. Tak heran kanal YouTube mereka memiliki jumlah subscriber terbanyak kedua di Indonesia. Oh, jadi mereka jadi kayak YouTuber couple gitu ya. Apakah saudara mengenal korban? Saya tidak mengenal korban secara langsung, hanya saja saya mengenalnya dari istri saya yang pernah bekerja sama dengannya. Apa hubungan saudara? Kan saya udah bilang, saya tidak mengenal korban.
Di mana dan apa yang saudara lakukan 2 hari lalu? Saya sebetulnya heran kenapa saya ikut terlibat dalam proses investigasi kasus ini. Saya kan sudah bilang bahwa saya bahkan tidak mengenal korban secara langsung. Memang saya tahu korban, tapi itu hanya sebatas dia rekan kerja istri saya. Namun oke, kalau memang diperlukan. Baiklah, saya akan bersikap kooperatif di sini. 2 hari lalu saya tidak banyak kegiatan. Saat ini saya sedang tidak mengerjakan film apa-apa dan masih fokus untuk rencana garapan proyek berikutnya. Saya di rumah dari pagi hingga siang. Tidak banyak hal yang saya lakukan. Saya hanya menonton film, sarapan, dan olahraga di rumah. Siang harinya ada 4 orang tim saya yang datang ke rumah untuk diskusi proyek kita. Kami berdiskusi hingga sore hari, namun saya tidak ingat waktu pastinya. Setelah mereka pulang, saya hanya meneruskan pekerjaan saya di rumah. Saat itu asisten rumah tangga kami memang sedang cuti. Namun bukan berarti saya jadi dicurigai karena tidak ada saksi pendukung kan? Oke guys, itu adalah 5 suspeknya. Tapi kayaknya dari semua ini yang paling gak mungkin menurut aku tuh si Rachel kali ya. Terus kalau yang si Ivan Jensen ini, suaminya Rachel, agak sus juga mungkin karena spekulasi aku si Rachelnya ini selingkuh dengan Bagas, karena kan tadi juga diketahui Bagas tuh punya pacar baru walaupun belum tahu siapa ya, tapi aku spekulasi si Rachel. Dan akhirnya si Ivan Jensen ini tahu dan cemburu, akhirnya dia menghabisi nyawanya Bagas. Oh ini kayak maze-nya kebuka sih guys. Oh iya, mungkin ya. Aduh aku lupa banget soalnya guys. Oke, kita lihat ya, maze 01. Salah satu lokasi penyelidikan adalah mobil korban yang ditemukan tidak jauh dari penemuan jasad korban. Di dalam mobil tersebut ditemukan bahwa ada sebuah pesan aneh. Penyidik menulis pesan tersebut pada foto TKP mobil. Pecahkanlah kode tersebut. Ada 6 karakter yang foto mobil tadi. Maksudnya dari pesannya 5 angka 1 huruf. Apa persneling? 1 3 5 2 4 R. Bener, sesuai urutan ternyata guys. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa saat ini Omar sedang terlilit banyak hutang. Performa kerja Omar yang selama ini baik kian menurun karena efek stresnya dalam menghadapi berbagai tekanan. Hal ini tentunya disadari oleh Bagas. Oleh karena itu Bagas kerap menegur Omar terkait hal ini. Oke, ini menaikkan sas aku terhadap Omar bahwa dia terlilit hutang. Ya iya sih, dia bisa ngeraup hartanya kan ya. Apalagi si Omar juga ikut mengelola aset miliknya si Bagas. Oke, kita next ya. Maze kedua. Bagas dan Omar telah lama saling mengenal, teman SMA betul. Pada tahun berapakah Bagas ketemu lagi teman Omar? 2000 berapa ya tadi? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. 2014. Aku salah? Kan ini presentnya 2021 ya guys. 2021. Terus kerja 7 tahun lalu. Berarti 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 14. Ini kerja. Berarti 2 tahun setelah Bagas menyelesaikan studi master, berarti 2012. 2012. Ini mah kita cobain satu-satu aja gak sih? Yang pasti tahun 2000-an, nggak mungkin tahun 19. Oke benar guys, 2004. Jawabannya 2004. Oke, unlock. Thomas dan Bagas adalah 2 orang sosok yang disegani di perusahaannya. Kombinasi pekerjaan keduanya menghasilkan inovasi besar dan tentunya selaras dengan keuntungan yang didapatkan perusahaan. Namun dalam suatu proyek, Bagas dikecewakan oleh keputusan presidir yang mengalihkan proyek garapannya ke tim lain. Di waktu bersamaan, Bagas juga mendapatkan tawaran pekerjaan oleh kompetitor perusahaannya yang memang sudah berkali-kali minta Bagas untuk bekerja untuk mereka. Di sini ada bukti chat. Ini kayaknya kita sebagai Bagas ya, kita ngechat ke si Pak Thomas. Bagas, kamu nggak bisa timbangin lagi. Sorry late respon Pak. Tadi kan kita udah bahas Pak. Terus terang saja, posisi saya juga terancam. Maaf Pak, tapi saya benar-benar kecewa. Saya pasti selesaikan konsep iklan baru kita. Saya sudah upayakan yang terbaik Pak. Tadi jawab. Pak, saya tadi email hasil wrap up ads kita. Oke, saya cek. Bagas, saya minta tolong saya lagi. Apa tidak ada opsi kamu berubah pikiran? Nih September ya. Saya benar-benar minta maaf Pak, keputusan saya udah final. Saya juga sudah sign ke Kayata pagi ini. Mungkin itu nama perusahaan barunya. 4 September. Besok bisa temuin saya di cafe biasa? Baik Pak, besok saya kesana sekitar jam 6:30 malam. Next ya guys. Maze ke 3. Bagas diketahui menyimpan kode berangkas milik tim Research and Development PT Tekno Otomotif.
berapakah kode berangkas tersebut? Oke, kode berangkas pasti si Bagas simpennya di notebook gak sih? Kita disuruh baca secara vertikal guys. Januari 31, Februari 28 gitu, Maret 31, April 30, Mei 31, Juni 30 hari. Oh wait aku tahu, 3 1 5 3 0 6. Ih bener kan? Pinter deh. Salah satu barang bukti yang ditemukan dari HP Bagas adalah riwayat panggilan pada hari kejadian dan 1 hari sebelumnya. Selain itu, penyidik juga melakukan interogasi tambahan kepada manajer Rachel untuk memastikan keberadaan Rachel di hari kejadian. Di sini ada riwayat panggilan HP Bagas, ada YouTube video. Kita kayaknya harus lihat. Rika, kami manggil Anda untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan kematian saudara Bagas. Apakah benar Anda adalah manajer dari saudara Rahel Ranjani? Benar Pak, saya adalah manajer Rahel dari agensi. Bisa Anda ceritakan apa yang terjadi pada hari kejadian? Pada hari itu kami memang punya jadwal pemotretan dari pagi di studio untuk sebuah iklan. Kira-kira kami selesai pukul 1 siang. Harusnya saya mengantar Rahel ke salon. Namun saat itu direktur agensi kami menelpon saya untuk segera datang ke kantor. Rencananya emang saya ingin mengantar Rahel ke kantor. Ke salon maksud saya. Namun Rahel menolak dan menyuruh saya untuk langsung ke kantor. Setelah kembali dari kantor, saya langsung menjemput Rahel di salon. Dari salon, saya langsung mengantar Rahel pulang ke rumah. Apakah ada hal yang tidak biasa pada hari itu? Saya rasa semuanya berjalan normal Pak. Oh iya, tapi saat itu Rahel minta untuk diturunkan di depan komplek. Katanya ia ingin berjalan untuk mencari angin segar. Memang sekembalinya dari salon dia terlihat agak murung dan tidak banyak bicara. Apakah sudah biasa saudara Rahel minta untuk diturunkan di depan komplek? Sebelumnya tidak pernah Pak. Awalnya saya juga sempat bingung. Namun saya juga tidak berani menanyakan lebih lanjut melihat kondisinya seperti itu. Baik, terima kasih atas pernyataan saudara. Untuk sementara ini kesaksian Anda sudah cukup. Apabila di kemudian hari hal-hal yang perlu kami konfirmasi, kami akan memanggil saudara kembali. Tadi ada sedikit ya, berarti si Rahel atau Rachel ini dia minta diturunin di kompleks sehabis dari salon, nggak langsung ke depan rumahnya dengan alasan dia mau jalan untuk mencari angin. Tadi dia ke salonnya dianterinnya sama Bagas ya karena searah. Harusnya kan dia dianterin sama manajernya, tapi dia malah suruh manajernya udah ke kantor aja. Kita lanjut ke maze keempat. Ada kode tersembunyi yang terdapat pada barang bukti sebelumnya. Temukan kode pada barang bukti yang didapatkan dari maze 3. Kita disuruh lihat pada kontak yang tersimpan di history panggilan handphone Bagas. Perhatikan huruf depannya aja. Kode terdiri dari 7 huruf. Oh aku tahu guys. Kayaknya aku tahu deh. I S K U D E D. Ini tuh kalau dibalik jadi deduksi guys. Oke, ini dia nih plot twist nih kayaknya guys. Bagas dan Rachel sudah lama saling mengenal, terhitung sejak pertama kali mereka bertemu dalam sebuah proyek di tahun 2018. Saat itu Rachel ditunjuk sebagai brand ambassador perusahaan Bagas dan kebetulan Bagas juga menjadi PIC pada proyek baru tersebut. Perkenalan awal mereka diketahui dari sebuah percakapan singkat pada salah satu media sosial. Nih DM nih. Oh ini Bagas duluan yang ngechat. Hey, this is me yang tadi meeting bareng. Hey, lupa banget deh tadi tukeran kartu nama. Loh kan ada kontak manajerku. Iya sih, tapi kan bukan soal pekerjaan. Kan bener kan spekulasi aku. BTW thanks ya tadi tumpangannya. Ini chatnya agak flirty sedikit sih. Ke maze 5. Ada sebuah game yang harus kamu mainkan pada koran Fall 10. Dalam permainan tersebut, temukanlah sebuah kata yang menjadi kode pada maze ini. 8 karakter. Isi seluruh tetes dengan benar. Urutkan jawaban yang membentuk sebuah pertanyaan. Yang akan membentuk sebuah pertanyaan. Ketentuan huruf R dan A yang dipakai sekali, N tidak dipakai. Jawabannya merupakan anagram dari 2 kata dalam bahasa Inggris. Kode tadi di 8 huruf diawali dengan O, diakhiri dengan K. Oke, ini aku perlu tulis. Guys, ini kan TTS-nya udah aku kerjain semua. Nah, kita harus urutin 1, 3, 7, 5, 8, 6, 7, 4, 9, 2, 10. Ini untuk kita bacain aja gitu, ntar jadi pertanyaan. Mencari anagram koran terbaru, hanya 1 koran 8 huruf bahasa Inggris. Apa koran yang satunya ya? Oh ini guys ya bener. Oke guys, setelah hampir 20 menitan kayaknya, atau mungkin lebih, aku baru aja minta bantuan juga sama ChatGPT gimana caranya. Tadi kan aku udah coba tulis outbreak ya, cuman aku juga lupa sih tadi aku ketiknya semua pakai huruf kapital atau enggak. Cuma tadi aku tiba-tiba coba-coba lagi karena kayak aku udah nggak tahu mau apa lagi gitu. Ya aku tulis lagi aja outbreak pakai caps semua dan bener. Ini setelah 1 jam guys, 1 jam. Let me selanjutnya ya. Guys bercerai dengan email, mantan istrinya pada tahun 2017. Setelah perceraiannya, keduanya masih belum menemukan titik temu dalam hal pembagian harta Gonogini. Ada bukti chat Bagas ke email. Besok kita jadi meet up sama lawyer kan. Pending Jumat aja, aku masih di luar kota. Terus aja ngehindar, emang gak ada niatan buat nyesain. Angkat teleponnya. Sorry tadi nyetir. Dari minggu lalu kan aku udah bilang gak bisa. Ya usahain dong biar semua bisa cepet selesai. Jumat pasti jadi kok. Awas aja kalau sampai ngaji lagi. Iya.
Kapan sih aku pernah melanggar janji? Pokoknya aku tekanin sekali lagi, aku gak terima dengan perhitungan tadi. Kita harus bahas ulang. Dari kita ceraikan udah jelas soal asuransi tidak perlu ada yang diubah. Emang udah seharusnya kita hidup masing-masing. Kalau gak diubah selamanya kita akan terus terhubung. Kenapa mau dialihin ke nama pacarmu? Kayaknya aku nggak perlu jawab lagi ya. Lagian villa di Bandung kan udah sepenuhnya atas nama kamu sekarang. Pokoknya aku tetap gak terima, soal villa itu urusan lain. Mei ke-6, ditemukan sebuah catatan pada kalender di iPad milik Bagas yang berisi jadwal kegiatannya. Di dalam catatan tersebut ada kode tersembunyi yang harus kamu temukan. Ini hasil cetakan kertasnya. Ini kan ada 2 hari yang hilang, tidak ada kodenya. Carilah kode untuk hari tersebut. Contoh, Senin, Sen. Kode hari adalah urutan pada alfabet. Yang nggak ada angka itu cuma di hari Sabtu, Rabu. Rabu A, B, C, D. Sabtu A, B, C, D, E, F. 3 huruf depannya aja kayaknya deh. Pakai hashtag depannya guys. 3724. Yap, benar. 6. Pada hari kejadian, diketahui ternyata Bagas sempat menemui email di sebuah kafe. Sebagai tambahan barang bukti, penyidik mengambil transkrip CCTV yang berlokasi di dalam kafe. Oke, mungkin nih kalau misalnya mau skeptis dikit, bisa aja si email ada taruh racun gitu ya di minumannya Bagas, karena dia yang pesan gitu kan. Oke guys, Mei 7. Selain iPad, ditemukan sebuah buku saku mobil korban. Ada beberapa catatan yang ditemukan dalamnya. Temukan kode tersembunyi. Ya, benar guys. Oke, benar. Jadi kodenya adalah sukses tanda seru pakai huruf kapital semua. Kayak jawabannya harus pakai huruf kapital semua gitu kali ya. Mei 7, selain mengambil transkrip CCTV dalam kafe, penyidik juga mengambil transkrip dari dashcam mobil korban. Next. Mei 8, temukan kode tersembunyi pada barang bukti yang kamu dapatkan dari Mei sebelumnya. Perhatikan nomor plat mobil, ubah nomor plat menjadi angka, contoh A4. Kemudian dibalik. Oke guys, aku baru membacakan Mei sebelumnya. Sorry tadi kayak nggak rekam deh. Jadi platnya kan B4157 SDT. Nah itu tuh kita bukan main total abjad alfabet tuh keberapa, tapi itu angkanya tuh mirip huruf berapa guys. Jadi T itu 7, D itu 0, S itu 5, terus 7514, B itu 8 guys. Jadi ya tinggal di mirror. Kita ke Mei 8 sekarang ya. Bagas dan Omar telah saling mengenal sejak bangku SMA. Pertemanannya juga lah yang menjadikan Omar direkrut sebagai sekretaris pribadinya Bagas. Hubungan profesionalitas keduanya sangat terjaga dan dengan baik. Namun belakangan keduanya kerap kali terlibat dalam perdebatan dari Bagas ke Omar. Omar nih maksudnya gimana? Bukannya bulan kemarin udah dibayar? Sudah bayar pak, nanti saya coba confirm dulu pak. Sejak kapan kamu jadi sering bohong begini? Saya sudah confirm dan memang belum ada pembayaran. Bulan lalu soal pajak mobil saya masih diam. Maaf, saya bisa menjelaskan pak. Dari awal kan syarat saya cuma 2, jujur dan disiplin, itu aja. Omar, password banking saya apa? Kirimkan dengan kode saja. Terus ini ada kode password banking. Aduh, ini harus dibacain lagi nih guys. Garis pada bagian kosong dari gambar tersebut. Masing-masing kotak akan membentuk angka digital. Kode terdiri dari 6 angka. Jadi ternyata jawabannya adalah 429583. Soalnya bingungin gitu loh ininya. Tadi udah dijawab lagi sama adminnya. Kita lanjut ke Mei ke-9. Dalam riwayat panggilan HP Bagas ada sebuah rekaman panggilan yang cukup mencurigakan. Rekaman ini adalah percakapan telepon antara Bagas dan mantan istrinya Email. Kita dengerin ya guys. Halo, Halo, hari Minggu ini kita harus ketemu untuk bisa selesaiin semuanya. aku gak bisa hari Minggu ini. Aku udah ada janji sama orang lain. Kamu kebiasaannya menghindar terus. Ya bukannya menghindar, tapi kamu itu selalu memaksaku untuk mengikuti jadwal kamu. Dari dulu tuh kamu emang gak pernah ada yang niat baik. Gak heran kalau kamu mau ganti namaku jadi nama pacar kamu sebagai ahli waris. Aku cuma pengen semua urusan di antara kita benar-benar selesai. Ah, alasan saja. Kalau kamu mati, itu baru namanya benar-benar selesai. Mulutmu itu ya. Pokoknya minggu ini kita harus ketemu. Aku gak peduli deh kamu mau diajak ketemu sama siapa. Ada yang mention juga tadi, kalau kamu mati itu baru selesai semua. Oke, kita next. Mei 10. Setelah investigasi pada handphone Bagas selesai, diketahui bahwa aplikasi pesan dalam keadaan terkunci dan belum bisa dibuka. Saat investigasi ditemukan bahwa sebuah gantungan kunci dengan deretan angka yang tidak wajar. Besar dugaan bahwa pola ini dapat menjadi petunjuk untuk menemukan password agar bisa membuka aplikasi pesan pada handphone Bagas. Nah, di sini tuh ada angka-angka gitu guys, kayak pengurangan. Ini aku udah translate dan pas banget nih 9 karakter. Coba kita langsung masukin ya. Kok salah sih? Kode merupakan huruf pada keypad ABC di handphone. Contoh, A sama dengan 2 kurang 1. 9 huruf. Oh, ini huruf guys.
Oke guys, udah berhasil pecahin kodenya. Ternyata tadi tuh caranya angkanya itu sesuaiin sama keypad di handphone, tombol keypad di handphone gitu. Sekarang kita lanjut ke maze yang ke-10. Ini isinya chat-chat gitu. Kameranya agak miring ya. By the way, sekarang udah mau jam 7 malam guys. Iya, passwordnya tadi tuh optimisme. Tidak ada riwayat pesan lain di aplikasi tersebut. Hanya ada satu kontak secara rutin bertukar pesan dengan Bagas. Kontak tersebut diberi nama Diana. Oh, ini Diana yang tadi ya guys, ada di riwayat telepon juga. Ternyata nih pacarnya deh kayaknya. Aku udah di cafe tapi email belum datang. Aku males deh kalau kamu cerita soal dia. Ya gimana ya? Kamu kan tahu sendiri gimana orangnya dia. Kalau nggak ditemuin nggak akan selesai. Ya udah nanti kabarin ya web call. Nanti kita lanjutin ya. Aku mau take lagi. Kayaknya berarti dia artis gitu ya. Ada sebuah game yang harus kamu selesaikan pada koran 11. Temukan kata yang menjadi kode misi ini. Katanya semuanya terdiri dari istilah hukum. Oke guys, sudah dapat. Ternyata yang bawahnya ini ternyata anagram juga, jadi mesti dirangkai lagi. Dan yang jawabannya adalah hipotesis. Oke, Mei 11. Saat interogasi dilakukan, Ivan memberikan tim penyidik kartu namanya. Kartu nama ini menunjukkan Ivan berprofesi sebagai sutradara. Mei 12 sampai Mei 15 guys, sedikit lagi. Dalam sebuah acara penghargaan yang ditayangkan tunda di sebuah stasiun televisi swasta pada Minggu 5 September 2021. Rachel menyebutkan tentang kenangannya saat bertemu dengan suami pertama kali di sebuah film. Apa judul film yang mempertemukan keduanya? Judul film terdapat pada penjelasan Rachel saat wawancara di koran. Cluenya adalah sesuatu yang muncul sebentar di pagi hari. Biasanya banyak terdapat di rumput dan daun. Kabut pagi, embun pagi. Apa nggak disingkat ya? Nggak di spasi. Oh iya benar, nggak di spasi. Hey guys, Mei ke-12. Rencana resign Bagas dari kantor saat menekan Thomas. Rekan sekaligus atasan langsung dari Bagas. Tekanan terbesar datang dari presiden direktur perusahaan yang mengancam akan memecat Thomas apabila Bagas benar-benar keluar dan masuk ke perusahaan kompetitor. Di saat yang bersamaan, urusan rumah tangga Thomas kian menambah beban pikirannya. Dari investigasi yang dilakukan di mobil korban, ditemukan sebuah struk transaksi di salah satu kafe. Pada hari kejadian, ditemukan kode tersembunyi dalam struk tersebut. Ini guys, dia bilang kita harus fokus sama 3 menu ini aja. Jadi flat white coffee, to flip mocha cake. Flip ini maksudnya berarti ya dibalik gitu. Terus ada triple shot espresso. Nah, aku pikir triple ya maksudnya dikali 3 gitu. Tapi aku udah cobain semua jenis kombinasi dan gak ada yang benar. Mau di flip, di mirror, di apa-apain semua juga udah aku coba. Ini gak ada yang benar. Aku lagi chat adminnya, mintain, belum dibalas sampai sekarang. Ini kayak aku bisa keluar jam 9 kali ya. Tapi aku kayak udah penasaran banget gitu loh guys. Ini udah tinggal 2 Mei lagi berarti dan selesai. Oke guys, ini udah mau jam setengah 9, 8.15. Aku dari tadi chat adminnya kayak jam 7.38. Cuman kalau misalnya sampai 8.30 nggak dibalas, aku kayak bakal lanjutin besok aja. Karena aku belum mandi, aku belum makan bahkan. Ya udah mau gimana lagi. Oke guys, ini udah hari keesokannya. Jadi semalam adminnya udah balas chat aku. Dan ternyata kode terakhir yang kemarin kita pecahin kan yang stroke itu ya, ada sesuatu angka yang harus dikali, abis itu baru di flip dan udah kebuka. Next maze-nya adalah yang ini nih. Ini adalah kode tentang HT yang dari chat riddle sebelumnya, dimana chat itu ada kode rahasia dalam menggunakan handy talkie. Nah itu aku juga bingung, jadi aku tanya juga adminnya, dan ternyata dia ngasih satu link gitu dari advokat dan konsultan hukum Jakarta. Akhirnya aku juga udah pecahin, dapat angkanya, dan sekarang kebuka maze yang ini. Nah ini isinya adalah rekaman suara lagi, interogasi tambahan dengan Ivan Jensen, dan juga rekaman interogasi tambahan si Rachel. By the way guys, aku mau highlight satu hal juga. Nah, sama mamaku juga sambil lihat-lihat lagi pas kameranya udah mati, aku menemukan bahwa Diana dengan Rachel itu kayak satu orang yang sama, karena dari bukti chat yang sebelumnya, yang chat antara si Rachel dengan Ivan, itu si Ivan Jensen tuh mention bahwa aku nggak peduli dengan hubungan kalian. Jadinya aku nggak tahu ini kenapa si Rachel nyamar jadi Diana atau gimana ceritanya. Dan juga di chat Bagas dengan Diana itu ada di mention bahwa kamu ngomong ke Ivan ya, aku bakal ninggalin dia. Nah itu kan berarti
terkonfirm bahwa Diana sebenarnya adalah Rachel. Cuman ya namanya disamarin aja kali ya mungkin. Sekarang kita coba dengerin dulu rekaman tambahannya. Kami memanggil Anda kembali untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan kematian Saudara Bagas. Sebelumnya Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengenal Saudara Bagas. Apakah betul demikian? Betul Pak, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya memang tidak mengenalnya secara langsung. Kami menemukan bukti riwayat panggilan telepon pribadi Anda ke nomor korban pada hari kejadian dan 1 hari sebelum kejadian. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengenalnya, namun Anda bisa menghubunginya secara langsung? Saya hanya menanyakan keberadaan istri saya. Menanyakan istri Anda ke korban. Pembicaraan ini aman kan ya Pak? Percakapan ini adalah bersifat rahasia dan tidak akan diungkap ke publik. Baik, saya percaya dengan Anda. Jadi, memang hubungan saya dan istri saya hanya sebatas pencitraan saja. Kami sudah memiliki hidup masing-masing. Jadi kami sepakat untuk menjaga hubungan ini untuk kepentingan pekerjaan. Lalu mengapa saudara menanyakan keberadaan istri saudara? Biar bagaimanapun, saya ingin dia menjaga hubungan kami dengan baik. Saya tidak ingin ada bocoran informasi terkait kondisi keluarga kami. Jadi saudara mengatakan bahwa korban mengancam hubungan keluarga Anda? Bisa dibilang begitu. Makanya saya selalu memastikan keberadaan dan gerak-gerik istri saya, termasuk soal hubungan dengan Bagas. Baik, saudara mengatakan bahwa saudara hanya tinggal di rumah selama hari kejadian. Apakah itu betul? Betul Pak. Mengapa istri saudara mengatakan bahwa saudara tidak ada di rumah saat dia tiba di rumah sekitar sore menjelang malam hari? Saya tidak tahu. Apakah benar dia ada di rumah hari itu? Setahu saya, itu adalah hari kencannya dengan Bagas. Dari mana saudara tahu itu adalah hari istri saudara bertemu dengan Bagas? Saya tanyakan ke Bagas. Itu artinya saudara berkomunikasi dengan Bagas secara langsung. Iya, tapi saya tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu mengapa saudara tidak mengatakan soal komunikasi ini pada interogasi sebelumnya? Saya rasa itu tidak penting ya. Aku perlu ingin polisi tahu soal ini. Jelas itu adalah hal yang penting, karena saudara termasuk dalam beberapa orang terakhir yang berhubungan dengan korban dan cukup intens. Terlebih, saudara cukup memiliki motif untuk membunuh korban. Gila. Saya pikir dalam interogasi ini saya berhak diam dan akan diwakilkan oleh pengacara saya. Baik, jadi kami anggap saudara nolak untuk diinterogasi lebih lanjut. Oke, itu rekaman interogasinya si Ivan Jensen. Jadi di situ di-mention bahwa ternyata hubungan mereka dia dengan si Rachel hanyalah sebuah pencitraan demi reputasi publik. Jadi sudah terkonfirm bahwa Rachel berkencan dengan si Bagas ya. Kita coba dengerin rekaman interogasinya si Rachel. Saudara Rahel, kami memanggil Anda kembali untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan kematian saudara Bagas. Sebelumnya Anda mengatakan bahwa hubungan Anda dengan Bagas hanya sebatas rekan kerja. Saya tanyakan sekali lagi, apakah itu betul? Baik Pak, saya akan ceritakan semuanya dengan sebenarnya. Saya dan Bagas memang bukan hanya sekedar rekan biasa. Kami memiliki hubungan sejak tahun 2018. Mengapa saudara tidak mengatakan yang sebenarnya pada interogasi sebelumnya? Saat itu saya bingung Pak. Saya bahkan tidak bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Ketika saya dengar berita itu, di saat bersamaan juga banyak pihak yang menekan berkaitan dengan karir saya. Lalu apakah saudara bisa menceritakan apa yang saudara ketahui dan apa yang terjadi antara saudara dan korban pada hari itu? Hari itu saya memang ingin menemui Bagas. Saya berniat memutuskan hubungan kami karena dia sempat bilang dia ingin membuka hubungan kami ke publik. Saat itu saya tidak siap Pak. Karir yang selama ini saya bangun akan hancur seketika begitu hubungan ini diketahui publik. Lalu saudara memutuskan untuk membunuh korban karena hal ini? Tidak Pak, tidak mungkin. Tidak mungkin Pak. Baik, tenang dulu. Coba lanjutkan cerita saudara. Hubungan kami memang tidak baik akhir-akhir ini karena permasalahan yang saya sampaikan tadi. Saya pikir putus adalah jalan terbaik. Walaupun saya juga berat harus melepas orang yang saya cintai. Tapi saya tidak menyangka ternyata hari itu hari terakhir saya melihat dia. Saya menyesal. Jika memang tahu akan seperti ini, sejak dulu saya akan menceraikan Ivan dan memilih untuk bahagia hidup dengan orang yang saya cintai dan juga sangat mencintai saya. Pada hari itu apa yang terjadi selanjutnya? Saya dijemput Bagas, lalu kami menuju ke salon. Hari itu saya memang ada janji temu dengan salon. Namun sebelum itu, Bagas mampir untuk menemui mantan istrinya di sebuah kafe. Karena kami memang tidak punya banyak waktu, maka kami banyak bicara di mobil. Saya minta Bagas untuk putus, namun memang dia tidak ingin putus dari saya. Jadi hari itu Bagas sempat bertemu mantan istrinya di kafe? Betul Pak, saya menunggu Bagas di mobil. Ya saya rasa Bapak pasti paham ya mengapa kami harus menyembunyikan hubungan kami. Maaf, namun saat ini saudara masih resmi sebagai istri dari saudara Ivan? Sebatas hubungan di atas kertas Pak, tidak lebih hanya untuk menjaga reputasi kami sebagai public figure. Ya memang diakui sejak menikah banyak proyek yang datang baik untuk saya maupun Ivan. Bisa dibilang karir kami melonjak sejak kami menikah dan kami dikenal sebagai pasangan yang harmonis. Awalnya hubungan pernikahan kami baik-baik saja.
Namun pada akhirnya kami sama-sama sadar bahwa hubungan ini hanya sebatas simbiosis mutualisme. Oke, kita kembali ke kronologi kejadian. Setelah dari kafe, apa yang terjadi? Setelah dari kafe, Bagas mengantar saya ke salon. Sekembalinya dari kafe, Bagas sempat mengeluh sakit kepala dan mual, Pak. Saya sempat bilang, saya bisa ke salon sendiri. Namun, dia melarang saya dan ngotot untuk mengantar. Bagas itu memang selalu melindungi saya, Pak. Dia bilang bahwa dia baik-baik saja. Lalu apa saudara tahu kemana Bagas setelah itu? Katanya dia ada urusan yang harus diselesaikan. Saya tidak menanyakan lebih lanjut. Apa yang saudara lakukan setelah itu? Dari salon, saya dijemput oleh manajer saya, lalu langsung kembali ke rumah. Menurut pengakuan manajer Anda, saat itu Anda tidak ingin diantar sampai ke rumah. Mengapa demikian? Saya hanya butuh waktu untuk berpikir, Pak. Saya ingin jalan kaki untuk menenangkan diri. Baik, lalu pukul berapa Anda tiba di rumah? Saya tidak yakin, Pak. Karena saat itu saya langsung ke kamar untuk tidur. Apakah suami Anda ada saat Anda tiba di rumah? Seingat saya tidak ada, Pak. Mobilnya tidak ada di rumah. Apakah Anda yakin? Sepertinya begitu, Pak. Oke, mungkin cukup untuk integrasi hari ini. Apabila di kemudian hari ada hal-hal yang perlu kami tanyakan lagi, maka kami akan memanggil Anda kembali. Baik, Pak. Pak, saya minta tolong segera ungkap kasus ini. Bagas perlu keadilan. Kita sudah dengar, kayaknya si Rachel nggak mungkin jadi pembunuhnya kali ya, soalnya dia bener-bener cuman ya nggak mau keungkap ke publik aja demi jaga reputasi dia. Kita next ya. Ini adalah match terakhir. Tim forensik telah mengirimkan hasil otopsi, namun untuk keamanan hasil penyelidikan, file tersebut dienkripsi dengan kode 637499613. Passcode adalah 8 karakter. Akhirnya angka 1 ke 2 sama dengan min 3. Angka 1 ke 3 plus 1 plus 2 plus 4 plus 8. Lanjutkan dengan pola yang sama. Tuliskan 4 angka lanjutannya secara berturut-turut tanpa spasi. Oke, setelah tadi sistemnya pakai deret matematika. Tadi aku udah coba selesain dan ketemu kayaknya sih bener ya. Oh, kali 2 4 kali 2 8 kali 2 itu 16 ditambah 16 21 tambah 16 37. Yeay, bener. Terakhir, ini maze terakhir. Ini ada hasil otopsi. Penyebab kematiannya ditemukan luka bekas pukulan benda tumpul di bagian belakang kepala, tengkorak belakang rusak parah, ditemukan memar bekas cengkraman pada kedua pergelangan tangan, trauma pada otot di kedua bagian lengan dan bahu, asam lambung tinggi, tidak ditemukan obat atau bahan kimia lainnya pada bagian dalam tubuh dan pencernaan. Perkiraan kematian 14 jam lalu. Oke, ini kan dibilang tidak ditemukan obat atau bahan kimia lainnya, berarti bukan diracun kali ya, lebih ke dipukul kepalanya. Siapa yang bakal pukul? Coba kita komplit ya guys, kira-kira ini kemana? Apakah langsung buka jawabannya? Kita langsung ke final report. Anda telah berhasil menemukan seluruh barang bukti yang diperlukan. Silakan masukkan kode terakhir untuk menyelesaikan investigasi. Ada 15 karakter, kita lihat ya hintnya. Kode final report terdiri dari 15 karakter, merupakan kombinasi dari seluruh kode terakhir dari Mei 1 sampai 15. Mana ingat? Oke guys, jadi tadi aku kayak minta tolong sama adminnya, Kak, aku kan gak inget ya semua maze dari 1 sampai 15, apalagi harus berurutan dan harus yang angka terakhirnya. Nah ini aku udah recall, tapi aku kayak cuma inget segini, dan dia udah kasih key-nya. Sekarang kita susun ya. Yang pertama R46 I, R46I, K 4, tanda seru 8, 3, E, S, I, 5, 6, 7. Ini tapi menurut aku nggak ada ngebentuk kata apa sih. Ya udah, kita coba masukin kodenya ya. Guys, ini kita diarahin ke final suspeknya. Aku kayaknya jadinya milih, aduh gugup banget sumpah, kayak ke Jensen, tapi dia kan juga kayak nggak peduli juga ya sama si Rachel. Tapi ini kan ada dipukul ya. Kalau si Thomas kan nunggu di cafe, jadi kayak nggak deh. Email ketemu di cafe, bis itu ditinggalin. Kayaknya yang paling gak mungkin Thomas sama Rachel sama Jensen kali ya. Jadi aku antara Omar sama email sih. Omar ya. Karena dia terlilit hutang banyak. Oke, kita submit ya. Aku penasaran banget sih siapa sih. Oke, dalam bentuk video guys penjelasannya.
Gak menit lagi. Jensen dong ah. Ya tadi udah mau bener juga. Oke deh guys, udah terungkap ternyata kasusnya. Iya sih bener juga ya, karena kan tadi kan didapetin bahwa dia lagi nggak di rumah ya sama si Rachel. Kemarin aja aku record itu dari jam 3 sore sampai jam 8 malam, 5 jam. Dan sekarang nih juga sekitar 2 jam aku habisin. Aku juga bingung ternyata itu gimana, cuman aku sebisa mungkin akan edit biar kalian pun juga ngerti dan terbawa sama ceritanya gimana gitu ya. Jadi guys, gini dulu aja. Semoga kalian suka dan enjoy. Kalau kalian suka, aku mungkin bakal bikin lagi karena aku juga emang suka banget main game-game detektif kayak gini. So thank you so much for watching and I'll see you in my other video. Bye.